Sepulangnya dari rumah sakit setelah memeriksakan kondisi kandungan sang istri, Rangga mengajak Kasih dan mamahnya untuk makan siang di salah satu restoran mewah yang menyediakan makanan dari dalam maupun luar negeri. Tentu saja Kasih senang, ia bebas memilih makanan apa saja asal jangan pedas. Makasih ya Mas sudah ajak aku ke tempat seperti ini, ucap Kasih yang sangat bahagia. Melihat kebahagiaan istrinya, Rangga merasa bersalah karena sejak menikah ia belum pernah mengajak sang istri pergi ke tempat bagus-bagus. Mumpung kalian ke kota, udah jalan-jalan aja. Kasih, menginaplah beberapa hari ya, nak. Pinta Bu Hesti. Aku sih terserah Mas Rangga aja mah. Semua keputusan ada di tangan dia. Iya sayang, kita akan menginap 1 minggu di sini. Ujar Rangga seraya mengusap kepala istrinya dengan lembut. Rangga. Sapa suara wanita cantik dengan senyum lebarnya. Wajah Rangga yang semula hangat kini mendadak dingin. Pria ini menepis wajah Vinda yang hendak mencium pipi kanan kirinya. Deru nafas Kasih tak beraturan ketika melihat seorang wanita yang tiba-tiba datang hendak mencium suaminya. Mbak, gak punya malu banget. Ini suamiku, jangan asal asteris aja dong. Ucap Kasih dengan nada tinggi. Kau benar istrinya Rangga? Tanya Vinda dengan tatapan mencemooh. Kenapa memangnya? Jangan bilang kalau aku dan suamiku tidak cocok. Atau penampilanku seperti orang kampung. Kasih langsung membungkam mulut Vinda. Jangan merusak makan siang kami, ucap Rangga. Pergilah. Usirnya. Why? Come on Rangga. I really miss you kenapa? Ayolah Rangga. Aku sangat merindukan kamu. Ucap Vinda tak tahu malu. Biur. Tiba-tiba saja Kasih menyiram wajah Vinda dengan segelas air putih miliknya yang berada di atas meja. Tentu saja hal ini membuat Bu Hesti dan Rangga terkejut. Sembarang banget ya bilang rindu sama suami orang. Dasar tidak berpendidikan. Mbak, meskipun aku orang kampung, aku juga bisa bahasa Inggris. Kau. Vinda menunjuk wajah Kasih. Turunkan tanganmu dan pergilah. Titah Rangga. Vinda menghentakkan sebelah kakinya kemudian memutuskan untuk pergi setelah dirinya menjadi pusat perhatian di restoran itu. Kasih, kamu hebat. Bu Hesti memuji menantunya. Dan kamu Mas, diam aja. Gak mau bertindak tegas. Kamu jangan macam-macam sama aku ya Mas, ingat bagaimana perjalanan rumah tangga kita dari awal. Kasih memperingati suaminya tepat di hadapan mertuanya. Iya nih Rangga, lembek banget. Timpal Bu Hesti. Bukan masalah lembeknya mah. Aku hanya ingin melihat istriku ini, segalak apa sih dia? Rangga mencubit pipi istrinya namun ditepis oleh Kasih. Meskipun selera makan Kasih mendadak hilang, tapi wanita ini tetap makan untuk menghargai mertuanya. Selesai makan mereka langsung pulang, Kasih pergi beristirahat begitu juga dengan Bu Hesti yang langsung pergi ke kamar untuk mengadukan apa yang terjadi di restoran tadi pada Pak Diman. Masa sih mah? Pak Diman tidak percaya. Bener loh Pak. Itu si Vinda benar-benar tidak memiliki attitude sama sekali. Di depan mama aja dia sama sekali tidak sopan. Sama-sama kuliah di luar negeri tapi seperti orang yang tidak berpendidikan. Dibanding perempuan seperti Yesi dan Vinda yang terlihat liar, Pak Diman dan Bu Hesti lebih memilih Kasih, gadis kampung pecicilan tapi masih bisa menghargai orang yang lebih tua. Sementara itu, Kasih masih merasa kesal pada Rangga yang terlihat biasa saja saat di restoran tadi. Ia hanya diam, tidak seperti biasanya yang suka bicara. Rangga merasa hawa kamar ini begitu horor, ia yakin jika sang istri sekarang tengah merajuk. Sayang, panggil Rangga. Bukan maksud Mas gak mau belain kamu tadi, Mas cuma dien melihat bagaimana sikap kamu aja. Oh, jadi Mas ingin menguji aku. Jangankan istri di dunia, istri di alam jin sekalipun akan marah jika ada seorang perempuan yang mengatakan rindu pada suaminya. Sayang maafin Mas deh. Janji gak akan seperti itu lagi. Mulai paniklah Rangga. Jangan coba macam-macam ya Mas. Kau yang membuat aku jatuh cinta padamu jangan sampai kau yang menghancurkan cintaku. Sumpah deh sayang, Mas gak akan seperti itu lagi.
Mas itu malas ketemu sama Vinda makanya Mas gak gubris dia. Awas aja kamu Mas, ancamanku serius. Berani menyakiti hatiku berarti kau sudah siap untuk tidak melihat anakmu. Ancam kasih. Rangga langsung berlutut, memeluk istrinya sambil menciumi perut Kasih yang sedikit membuncit. Jangan sayang, gak beneran gak berani Mas. Mas cuma cinta sama kamu dan anak kita. Jangan pisahkan Mas dengan anak kita. Rangga memohon. Awas aja. Buru-buru Rangga menggelengkan kepalanya. Pria ini tahu betul watak Kasih yang sedikit keras. Sedangkan Vinda, wanita ini berganti pakaian di salah satu butik kemudian pergi menemui Dava dalam keadaan marah. Dava hanya diam saja saat Vinda menceritakan apa yang sudah ia alami. Sudah ceritanya? Tanya Dava. Hufet. Vinda membuang nafas kasar. Lagian kau ini pun salah Vin, sudah tahu Rangga udah punya istri masih aja diganggu. Lagian, kenapa coba mau nikah sama perempuan kampung? Heran, emang di kota udah gak ada perempuan apa? Kau ini kenapa jadi mengatur? Tanya Dava mulai kesal. Rencananya aja aku mau mencari jodoh orang kampung. Cantiknya alami, sopan dan ramah lagi. Jadi menurutmu perempuan kota gak cantik, gak sopan dan gak ramah? Protes Vinda. Sama cantik, sopan dan ramah. Tapi tidak semua seperti itu kan? Hufet. Sekali lagi Vinda membuang nafas kasar. Menurutku, aku jauh lebih pantas menjadi istri Rangga. Ucap Vinda membuat Dava tertawa. Jika kau merasa pantas, lalu kenapa Rangga menikah dengan istrinya? Yang berteman lama siapa yang dinikahi siapa? Kesal Vinda. Seumur-umur belum pernah melihat Rangga pacaran sama orang tahu-taunya udah nikah aja. Apa sih maunya dia? Kenapa kau jadi repot dengan kehidupan Rangga? Kau tahu sendiri aku sejak dulu menyukai Rangga. Lihat dia udah nikah ya sakitlah hatiku. Kasih itu cinta pertama Rangga sejak kecil. Kau tidak akan mungkin bisa menyingkirkan Kasih di dalam hidupnya. Rangga saja hampir stres hanya karena kedua orang tuanya pernah melakukan perjanjian pada salah satu teman papahnya untuk menikahkan Rangga dan anaknya. Untung saja batal, akhirnya Rangga bisa menikah dengan cinta pertamanya. Tutur Dava panjang lebar. Gak terima masa sama perempuan kampung. Semuanya itu tidak ada hubungannya denganmu. Rangga berhak menikah dengan siapapun, ucap Dava kemudian pamit pergi. Tiap hari ngasih uang segini, mana cukup buat belanja dapur belum lagi bedak, parfum dan yang lain. Nyesel aku nikah sama kamu, ucap Mia yang tak pernah merasa bersyukur. 200.000 itu per hari sudah termasuk besar bagi kita di kampung. Belanjalah sesuai kebutuhan, Mia. Aku belum bisa bekerja, kau tahu sendiri kalau kita wisuda masih beberapa bulan lagi. Sahut Dito kesal. Kamu tuh ya, punya orang tua kaya tapi tidak ada gunanya sama sekali. Aku juga pengen beli baju bagus, emas-emasan. Kamu tuh gimana sih? Gak peka banget deh. Heh Mia, kamu minta ini itu tapi gak sadar kalau kamu itu istri yang gak sempurna. Heh Dito. Sentak Bu Wiwin. Maksud kamu bicara seperti itu pada anakku apa? Anak ibu ini tidak sadar diri, jawab Dito. Bagi kita orang yang tinggal di kampung, 200.000 per hari itu sudah cukup. Jika ada kebutuhan lain kan bisa dibicarakan baik-baik. Tapi, anak ibu ini sama sekali tidak bersyukur. Wajar dong si Mia minta uang lebih sama kamu. 200.000 zaman sekarang dapat apa? Semua bahan sembako mahal. Tahu apa kamu tentang harga pasar? Setiap hari aku hanya makan dengan sayur bening dan goreng tempe tahu kadang telur dadar. Apa? Mending beli di warung, 10.000 aja masih ada kembalian. Kalian ini emang ya, ibu dan anak sama aja. Dito yang sudah naik emosi memutuskan untuk pergi. Inilah yang menjadi alasan Dito tidak betah berada di rumah. Bahkan, sejak Mia keluar dari rumah sakit entah kenapa hasratnya pada Mia telah hilang. Dito belum pernah lagi menyentuh istrinya. Kenapa kamu, Dito? Tanya Fandi, salah satu teman Dito. Nyesal aku nikah sama Mia. Niat nikah cuma bikin Kasih cemburu malah sekarang aku yang kena sial.
Makanya, jadi orang itu gak usah jahat. Lagian kau dan Mia sudah pacaran lama. Karma tuh udah ngeduain kasih. Rumah mertua terasa seperti neraka jahanam. Udah bawel, cerewet gak bersyukur lagi. Heran sama keluarga Pak Rahman. Heh Dito, kalau aku jadi kamu, mending cerai sama si Mia. Pergi ke kota cari istri baru lagi. Sahut Benny, Taman Dito. Gak usah cari istri lagi, mending selingkuh aja. Biar tahu rasa tuh Mia. Ujar Fandi yang ikut kesal. Kalian ini gila semua. Seru Dito. Setiap hari beginilah keseharian Dito. Jika pagi pria ini membantu usaha sang ayah mengantar hasil kebun ke pengepul, jika siang ia akan melakukan kuliah online, dan jika sore sampai malam akan nongkrong bersama teman-temannya. Lain halnya dengan Kasih yang sore ini sangat ingin makan tahu gejrot. Permintaan yang mendadak membuat Rangga bingung kemana ia akan mencari makanan yang belum pernah Rangga makan itu. Lagian, kamu tuh lihat di mana makanan seperti itu? Tanya Rangga heran. Tadi aku lihat FTV pagi di televisi. Kok sepertinya enak makan tahu gejrot. Mas, aku pengen makan itu. Rengek Kasih. Mas cari di mana sayang? Mas juga gak pernah makan tahu gejrot. Ya gak tahu, pokoknya aku mau makan tahu gejrot. Kalau kamu yang Mas gejrot bagaimana? Goda Rangga. Mas. Kasih yang geram mencubit lengan suaminya. Kalau gak ada ya bikin sendiri. Bahan utama juga tahu. Gampang kan? Ya udah, Mas ngomong sama Bibi untuk buatin tahu gejrot dulu. Gak mau, maunya kamu yang buat, kalau gak Mas beli aja di luar. Hufet. Rangga hanya bisa menghembuskan nafas kasar. Demi istri tercinta, pria segera pergi ke dapur untuk membuat pesanan sang istri. Tidak lupa sebelum membuat tahu gejrot, Rangga berselancar di Mbah Google untuk mencari resep. Oh, gampang. Ucap Rangga sombong. Setelah mengutak-atik selama setengah jam di dapur, Rangga sudah selesai. Pria ini membawa satu mangkuk tahu lengkap dengan kuah siramnya ke ruang keluarga. Sayang, udah selesai. Ujar Rangga. Lah, kok beda Mas? Protes Kasih. Apanya yang beda? Kok hancur begini tahunya? Tahu boleh hancur, tapi rasa dijamin kamu suka. Gak yakin deh. Udah, cepat makan. Icipi dulu. Dengan perasaan ragu Kasih menyendok satu suapan lalu dimasukkan ke dalam mulut. Loh, kok rasanya begini Mas? Tanya Kasih heran. Ya mana Mas tahu? Mas gak pernah makan. Pedes sih oke, tapi kok warnanya hitam banget? Oh ini, di dapur gula arennya habis jadi Mas inisiatif pakai kecap. Jawab Rangga dengan polosnya. Seketika wajah Kasih cemberut. Ya pantesan beda rasa. Gak mau makan ah, rasanya aneh begini. Heh, perasaan ribut-ribut terus sejak tadi. Ada apa? Tanya Pak Diman yang ternyata kamarnya berada di dekat ruang keluarga. Iya ada apa? Sambung Bu Hesti. Kasih pengen makan tahu gejrot mah. Karena aku gak tahu belinya di mana, ya udah aku inisiatif bikin sendiri. Jawab Rangga. Masa kuahnya pakai siraman kecap mah? Ujar Kasih. Ya gak lah. Pasti beda rasanya, sahut Bu Hesti. Di depan sana, dari gerbang komplek belok kanan maju sekitar 100 meter di bawah pohon besar itu biasanya ada yang mangkal jualan tahu gejrot. Kata Bu Hesti memberitahu anaknya. Rangga, makanya kalau apa-apa itu tanya sama orang tua kalau gak tahu. Cibir Pak Diman. Ayo beli Mas. Rengek Kasih yang masih ingin makan tahu. Kalau tahu sejak tadi mending beli aja. Heran, kenapa baru dikasih tahu sih? Protes Rangga. Ya kamunya gak tanya. Salah sendiri. Ucap Hesti ikutan kesal. Sayang, kamu tunggu Mas sebentar ya. Mas beli dulu, bilang sama anak kita, sabar. Ucap Rangga dengan menekan ucapannya. Papa satu ya, Rangga. Ujar Pak Diman. Mamah juga. Imbuh Bu Hesti. Jadi pengen, pasti ini bawaan cucu Pah. Iya mah, sepertinya begitu. Jadi rindu mengidam. Kata Bu Hesti. Emang bisa begitu ya mah? Tanya Kasih heran. Ya bisa dong, mamah kan calon neneknya. Mah,
Kalau sudah punya cucu itu artinya kita sudah tua ya. Ujar Pak Diman lalu pasangan suami istri ini tertawa. Kasih itu tertawa mendengar candaan mertuanya ini. Dibilang tidak lucu tapi mereka tertawa. Aku yakin kelakuan Mas Rangga pasti turunan dari papahnya, ucap Kasih dalam hati. Kasih. Tegur Bu Hesti. Iya mah. Ada apa? Tanya Kasih gugup. Jangan melamun dong, ayo ketawa. Ujar Bu Hesti yang masih sibuk bercanda dengan suaminya. Hehe hahaha. Dengan terpaksa Kasih tertawa, agar kedua mertuanya ini merasa senang.